Shalom, jemaat GPN Kasih. Dalam bulan Juli ini kita telah membuka gereja kembali untuk beribadah bersama-sama. Tanggal 5 kemarin, pengurus dan majelis telah memulainya, dan tanggal 12, Bapak Ibu bisa hadir kembali di gereja dengan mematuhi peraturan pemerintah yang ada. Protokol kesehatan kami telah sampaikan melalui video atau YouTube GPN Kasih, dan saya sebagai hamba Tuhan, gembala di sini kembali mengundang kita hadir bersama-sama beribadah di gereja dengan ketentuan yang ada. Artinya kita tidak bisa bersama serentak untuk beribadah. Kita akan membuat dalam 2 kelompok. Tetapi untuk minggu besok kami akan melihat siapa saja yang bisa hadir hari Minggu, bisa menuliskan nama, anak juga yang hadir, sehingga kami majelis bisa mengaturnya kedatangan ibadah dalam 2 kelompok dengan jam yang berbeda. Sehingga kami memohon kerjasamanya Bapak Ibu Saudara, sehingga ibadah kita berjalan dengan baik dan ibadah kita penuh dengan sukacita, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau masih ada Bapak Ibu yang merasa bahwa saya belum berani, atau mungkin karena kesehatan, kami juga menyediakan ibadah online seperti biasa. Tapi yang rindu untuk langsung datang ke gereja kita, GPN Kasih, kita akan memulai ibadah jam 8 pagi dengan protokol kesehatan yang sudah kami share di dalam YouTube GPN. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, untuk minggu-minggu yang akan datang kita akan segera beribadah di tempat ini. Dan sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersama-sama memulai protokol kesehatan yang baru. Dan ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang merasa sedang kurang sehat badan atau yang memiliki gejala batuk pilek, panas, maka kami menyarankan sebaiknya Bapak Ibu untuk beribadah di rumah terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua, mengapa kita harus beribadah di tempat ini, tidak di atas? Ini dikarenakan kita tidak akan menggunakan AC, kita akan menggunakan kipas angin sehingga sirkulasi udara itu bisa berputar dengan baik. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara langsung di tempat ini akan mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, kita akan mendesinfeksi badan kita terlebih dahulu oleh petugas yang ada di depan. Kemudian yang kedua, kita akan bersama-sama mencuci tangan di depan dengan sabun. Dan yang ketiga, kita akan diukur suhu badannya untuk mengetahui apakah suhu badan kita normal atau lebih tinggi. Jika suhu badan kita tinggi, maka Bapak Ibu dipersilakan untuk mendinginkan badan terlebih dahulu selama 10 menit, kemudian akan diukur suhu badannya. Demikian Bapak Ibu petunjuk kesehatan dari kami. Dan jangan lupa untuk senantiasa menggunakan masker. Dan jika diperlukan, silakan Bapak Ibu menggunakan face shield. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 19 kita kembali berkumpul di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Yeah.
kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah, pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Amin. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita terus memuji memuliakan nama Tuhan, karena kasih-Nya sangat dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita memuliakan nama Tuhan Yesusku dahsyat. Yohanes 1 ayat 89. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebelum kita mengaku setiap pelanggaran kita di hadapan Tuhan, kita akan mengangkat pujian anugerah. Dalam dosa
pujian terlebih dari namanya dosa. Kami mohon pengampunan-Mu menurut atas kami. Engkau sucikan kami, Engkau layakkan kami sesuai dengan pujian kami, agar hidup kami berkenan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin kami percaya Tuhan sudah mengampuni setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang penuh dengan pengampunan itu, kami sudah datang memohon belas kasihan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Sebab itu, biarkanlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang kita sekalian bangkit berdiri. Kita bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan dengan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kita akan bermazmur bagi nama Tuhan. Mazmur pujian pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kesetiaan Tuhan kepada Daud, nyanyian pengajaran Etam orang Israel. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kulihat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun takhta-Mu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaat orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Allah disenangi dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekeliling-Mu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut.
Pada waktu naik gelombangnya, Engkau juga yang merendahkannya. Engkaulah yang meremukakan Ahab seperti orang terbunuh. Dengan lenganmu yang kuat, Engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Punya mula langit, punya mula juga bumi. Dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Punya mula lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tatamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorak, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita sudah bermazmur bagi nama Tuhan. Tiba waktunya untuk kita menyembah Tuhan kita. Yesus padamu. Kau pernah
dan Raja. Dia datang untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya, supaya kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan kita mengagungkan namanya, kita tinggikan namanya, kita muliakan Dia, sebab Dia Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Dia yang menunggu kita, Dia yang menyertai kita sampai dengan sekarang ini. Bapa di surga, dengarlah setiap pujian kelembagaan jemaat ini pada pagi hari ini. Walaupun kami beribadah di rumah, tapi hati kami selalu tertuju kepada Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan hidup kami. Engkau Allah yang selalu menuntun kami, selalu memberikan kami kekuatan, berikan kami hiburan, bahkan kami sehat sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Semua yang ada pada hidup kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, ini pujian kami, terima kasih kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami sudah datang dan menyembah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya Pendeta Nancy Damai. Namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian lagi, Tuhan menggerakkan tangannya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, atas kasih dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kami, atas pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna buat kami Tuhan, hingga sampai saat ini Tuhan, kami
Kami tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai rasa syukur kami kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami juga bersyukur diberi kesempatan kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Allah yang menolong kami agar setiap firman yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama kami bisa mengerti, kami pahami dengan baik dan dengan benar. Dengan satu kerinduan kami ya Bapa, kebenaran ini mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kuasai hati dan pikiran kami, baik hamba yang membawakan kebenaran firman Tuhan, bahkan Bapak Ibu yang mendengar di rumah. Dengan kuasa Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Tentunya Bapak Ibu di dalam kondisi yang baik, bukan? Tetap semangat Bapak Ibu, karena kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Mari sama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakannya bagi Bapak Ibu perhatikan di Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan berjudul menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sidim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkut tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan,
jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mau membaca, merenungkan, yang percaya kepada firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Kitalah disebut orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, masih tentang iman, yaitu yang akan kita renungkan firman Tuhan temanya adalah langkah iman, walk by faith. Langkah iman adalah langkah yang melangkah di dalam Tuhan. Tentunya langkah yang menghasilkan kemenangan demi kemenangan. Tentunya kalau berbicara soal kemenangan, tentunya kita semua pasti ingin menang. Bahkan kita semua dikatakan Bapak Ibu bahwa kita adalah orang yang menang, lebih daripada pemenang. Tapi pada kenyataannya, benarkah demikian? Benarkah kita adalah orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang? Tetapi pada kenyataannya, tidak sedikit orang yang katakan orang Kristen, ketika ada dalam pergumulan, mereka menjadi tawar hati, mereka menjadi kecut hati, bahkan mereka menjadi putus asa, seolah-olah tidak ada pengharapan ketika ada pergumulan dalam hidup mereka. Mereka mengasihani diri sendiri. Kenapa Tuhan? Kenapa? Seringkali itu yang keluar dari mulut mereka, dari mulut-mulut orang yang percaya, yang dikatakan adalah seorang pemenang. Sehingga pada akhirnya menyalahkan Tuhan. Apakah ini yang disebut orang pemenang? Pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan satu langkah-langkah yang membawa kita pada kemenangan demi kemenangan dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah tentang Joshua yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Joshua adalah pengganti Musa. Pada generasi kedua dari bangsa Israel, Joshua lah yang dipilih. Siapa Joshua? Dia adalah abdi Musa. Mari kita lihat di dalam Joshua pasal yang pertama, apa kata Tuhan kepada Joshua. Joshua pasal yang pertama ayat 1 dan ayat yang kedua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ini yang Allah perintahkan, ini yang Allah perintahkan kepada Joshua. Hambaku Musa telah mati, engkau yang akan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa ini menuju tanah Kanaan. Yang Allah katakan bahwa seberangilah sungai Yordan. Tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan itu sebentar lagi sudah akan dinikmati, akan dimasuki oleh bangsa Israel. Tapi mereka harus melewati dahulu yang namanya sungai Yordan. Melewati sungai Yordan. Sedikit lagi bangsa Israel akan masuk, dan Yosua dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan ini. Tuhan katakan seberangilah sungai Yordan. Bukankah ini tantangan Bapak Ibu untuk masuk ke tanah Kanaan? Mereka harus menyeberang sungai Yordan. Ketika saya merenungkan ini, Tuhan katakan seberangilah sungai Yordan. Tuhan tidak katakan itu saya sediakan perahu, itu saya sediakan kapal untuk menyeberang. Secara logika ya Bapak Ibu ya, kalau kita mau menyeberang sungai atau di air gitu, istilahnya di air, pasti kita akan, secara logika kita pasti ada kapal, ada perahu. Tapi Allah tidak mengatakan itu kepada Joshua. Allah katakan seberangilah sungai Yordan. Entah bagaimana caranya, Allah katakan seberangilah sungai Yordan. Bukankah ini juga suatu tantangan? Saya merenungkan seperti ini Bapak Ibu. Seumpamanya saya diperintahkan
di tepi laut yang ke Madura itu loh Bapak Ibu, dari Surabaya ke Madura. Seberangilah Selat Madura. Saya katakan, terus gimana ya, naik apa gitu. Tapi Joshua tidak seperti saya Bapak Ibu. Joshua luar biasa. Saya bilang seberangilah Selat Madura. Hah? Tapi saya bertanya, naik apa? Naik ferry atau naik perahu? Seperti itu Bapak Ibu. Tapi Joshua tidak. Joshua yang Joshua lakukan, mungkin dia berkata dalam hatinya, yes Tuhan, baik Tuhan. Wah, ini suatu hal yang luar biasa. Bagaimana saya bisa mengatakan yes? Karena apa yang respon dari Joshua ketika mendengar perintah Tuhan itu pada ayat yang ketiga. Ini respon Joshua ketika dari pasal 3 ayat yang ketiga. Kita lihat bagaimana respon Joshua ketika Tuhan memerintahkan itu. Maaf, pasal yang kelima dari pasal 3 ayat yang kelima. Maaf. Ini respon Joshua. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dahsyat, luar biasa. Respon Joshua tidak berunding dulu dengan para tua-tua. Tuhan menyuruh kita menyeberang sungai Yordan, terus rapat dengan bangsa Israel. Terus kira-kira kita naik apa ya? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ternyata apa yang dilakukan Joshua, dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, yaitu dia mulai mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan. Yang dikatakan kuduskanlah dirimu, besok kita akan lihat perbuatan Allah yang besar. Wow, inilah yang namanya langkah iman. Ini yang namanya iman Bapak Ibu. Joshua belum tahu apa yang akan Allah kerjakan, tetapi dia sudah yakin bahwa besok mereka akan melihat suatu perbuatan Allah yang besar. Ketika Allah berfirman dan Joshua percaya, inilah dia melakukannya. Inilah yang disebut langkah iman. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, bahwa besok Allah akan melakukan perbuatan yang besar. Joshua tidak tahu apa yang akan Allah kerjakan, tetapi dia percaya. Seperti definisi iman ya Bapak Ibu, ya firman Tuhan katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percaya. Iman memang tidak kelihatan Bapak Ibu. Iman tidak bisa diraba, tetapi iman itu ada. Dan inilah yang dilakukan Joshua. Allah berfirman, Joshua percaya dan dia bertindak. Dan yang terjadi apa Bapak Ibu? Terjadilah perbuatan Allah yang besar pada waktu itu. Yang terjadi Bapak Ibu, Allah membuka jalan. Laut sungai Yordan dibelah Tuhan menjadi 2. Wow. Dan di sini Bapak Ibu, bagaimana bangsa Israel bisa melewatinya? Yaitu firman Tuhan mencatat bahwa bangsa Israel berjalan di tanah yang kering di tengah sungai. Berjalan di tanah yang kering di tengah-tengah sungai. Ini logikanya Bapak Ibu ya. Kalau berjalan di tanah yang kering, tidak di tengah sungai. Berjalan di tanah yang kering itu ya di pinggir sungai, di tepi sungai atau di daratan. Tapi ini firman Tuhan mencatat bahwa bangsa Israel berjalan di tengah-tengah sungai di tanah yang kering. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, suatu hal yang mustahil. Gak mungkin seperti itu. Inilah Bapak Ibu, kalau kita urusannya dengan Tuhan, hal yang mustahil itu Bapak Ibu. Karena Allah kita itu Allah yang punya kuasa yang luar biasa. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, hal yang ajaib itu yang Allah akan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga Yesus katakan bahwa akan melihat perbuatan Allah yang ajaib. Kalau urusannya Tuhan itu pasti hal yang mustahil Bapak Ibu. Tapi kalau urusannya kalau hal yang masih masuk akal itu manusia. Tapi kalau sudah hal yang tidak mustahil, hal yang mustahil itu adalah urusannya dengan Tuhan. Wow, dahsyat Bapak Ibu, ini yang Allah kerjakan. Joshua percaya. Pada saat ini Bapak Ibu, apa yang menjadi Yordan kita? Seperti saya katakan tadi, buat anak-anak sebentar lagi akan dimasuki oleh bangsa Israel. Tapi ada satu sungai yang menghalangi mereka. Tantangan mereka harus dilewati. Saat ini apa yang menjadi Yordan Bapak Ibu? Apa yang menjadi tantangan dan pergumulan kita Bapak Ibu? Bapak Ibu pada hari ini. Selama beberapa bulan kita sudah mengalami suatu hal yang berat
corona itu Bapak Ibu menguasai seluruh dunia. Virus yang hanya bisa dicuci dengan sabun mati Bapak Ibu, tapi dia bisa menggoncangkan seluruh dunia. Virus corona memaksa dunia untuk diam di rumah. Virus corona mengguncangkan perekonomian seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena corona. Ada begitu banyak Bapak Ibu orang yang menderita. Kehidupannya setelah berubah, seolah berubah 180 derajat. Bahkan saya pernah melihat di media sosial Bapak Ibu, di televisi juga banyak ditayangkan bahwa kekerasan itu semakin meningkat setelah terjadinya corona. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya. Mungkin karena keadaannya Bapak Ibu. Itu pergumulan Bapak Ibu. Itu pergumulan yang dihadapi. Saat ini apa yang kita hadapi? Pergumulan apa yang membuat kita merasa sesak di dada? Pergumulan apa yang kita hadapi Bapak Ibu? Ekonomika yang kita hadapi Bapak Ibu? Pekerjaan yang belum kita dapatkan? Atau keluarga kita? Kok suami saya seperti ini ya? Atau pergumulan dengan suami? Pergumulan dengan istri saya kok seperti ini? Kok rumah tangga saya seperti ini? Kok sakit saya nggak sembuh-sembuh? Saya bergumul dengan perekonomian. Apa ini yang menjadi pergumulan kita? Bagaimana respon kita Bapak Ibu saat ini? Apa respon kita ketika kita menghadapi keadaan ini? Bapak Ibu mau menjadi pemenang? Apakah Bapak Ibu mau menjadi bahkan lebih daripada pemenang? Mari kita lihat apa yang dilakukan seperti Joshua Bapak Ibu, sehingga dia boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan itu buat setiap anak-anaknya. Bapak Ibu, orang yang menang, tidak semua orang akan jadi pemenang. Tetapi orang yang mau berjuang itulah dia yang akan keluar jadi pemenang. Mari kita lihat seperti apa yang Joshua lakukan Bapak Ibu, supaya kita hidup kita. Tentunya Bapak Ibu ingin mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Pergumulan dan masalah itu Bapak Ibu terus ada, dan kehidupan terus berjalan Bapak Ibu. Kita tidak tahu ke depannya apakah lebih baik atau lebih buruk dari sekarang. Kita tidak akan pernah tahu. Tetapi kita punya jaminan di dalam Yesus Kristus, kita akan menang. Apa kemenangan-kemenangan, langkah-langkah kemenangan yang bisa kita ambil? Mari kita lihat dari Joshua. Saya katakan tadi Bapak, siapa Joshua Bapak Ibu? Dia adalah abdi Musa. Dia bukanlah Bapak Ibu seorang pemimpin, tetapi dia adalah pembantunya Musa. Ketika Joshua dipilih oleh Tuhan, Joshua juga merasa tidak percaya diri, tapi tidak sehingga Tuhan katakan, Joshua merasa bahwa Musa adalah pemimpin yang besar. Seorang pemimpin yang besar sekelas Musa aja Bapak Ibu, bangsa Israel itu marah, bersungut-sungut, melempari Musa dengan batu, bahkan ingin membunuh Musa. Apalagi Joshua sadar akan hal itu. Sehingga Bapak Ibu, dalam kitab Joshua dari pasal yang pertama, Allah ketika memilih Joshua, isi dari kitabnya adalah Tuhan menguatkan Joshua. Apa yang Tuhan katakan kepada Joshua? Yang Tuhan katakan kepada Joshua adalah, kita lihat dari ayatnya yang kita lihat Bapak Ibu, dari ayatnya yang ke sebentar ya, dari ayat yang ke-6, pasal 1 ayat yang ke-6. Allah berkata kepada Joshua, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Allah katakan itu. Dan ayat yang ke-7 juga, Allah juga berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dan ayat yang ke-8, firman Tuhan juga berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada beberapa kali Tuhan memberikan Joshua penguatan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada 3 kali Bapak Ibu, ini diulang terus, diulang. Artinya ini sangat penting.
Inilah yang harus Joshua lakukan untuk memimpin bangsa Israel. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, karena aku menyertai engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini juga menjadi nasihat untuk kita, Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi pergumulan dan tantangan, kuatkan dan teguhkan hati kita. Ketika kita menguatkan hati dan kita meneguhkan hati kita kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan lihat perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan untuk kita. Joshua sudah mengalaminya. Joshua percaya kepada Tuhan. Bagian Joshua adalah percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Dia melakukan perbuatan yang ajaib. Marilah kita tetap percaya apapun kondisi dan keadaan kita saat ini, Bapak Ibu. Mari kita tetapkan hati kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Setiap kali saya berdoa ketika pagi, Bapak Ibu, ya, dalam doa untuk jemaat Tuhan GPIN, salah satu pokok doa saya adalah, Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami untuk tetap percaya kepadamu. Saya menyebut satu persatu nama keluarga GPIN Kasih. Hanya satu tujuannya, agar kita tetap kuat. Karena pergumulan yang kita hadapi ini, tantangan yang kita hadapi ini begitu berat, sangat berat. Sehingga salah satu doa saya adalah, kuatkan dan teguhkan hati jemaat-jemaat Tuhan agar tetap percaya kepada Tuhan. Jadi saat ini, Bapak Ibu, apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi, apapun yang sedang Bapak Ibu alami, kuatkan dan teguhkan hati kita. Tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia punya kuasa, Dia tidak pernah salah, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berteriak minta tolong, Tuhan mendengar. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Bahkan di dalam kesesakan kita sekalipun, Bapak Ibu, tetaplah percaya bahwa Tuhan kita itu baik. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan begitu sayang kepada kita. Memang, Bapak Ibu, ketika kita mengalami pergumulan dalam keadaan yang tertekan, tidak mudah kita untuk mengatakan Tuhan itu baik. Memang tidak mudah, Bapak Ibu, untuk bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Kita katakan Tuhan baik, tapi sementara perekonomian kita sangat-sangat minus. Kita katakan Tuhan baik, tapi lihat kondisi dan keadaan keluarga rumah tangga kita masih seperti ini. Kita katakan bahwa Tuhan itu baik, tapi kita lihat keadaan kok tidak berubah. Memang tidak mudah. Tapi kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau tetapkan hati, bagian kita hanya percaya kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati Bapak Ibu. Tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, dan kita akan lihat perbuatan Allah yang ajaib untuk hidup kita. Kita akan melihat perbuatan Allah yang ajaib dalam kehidupan keluarga kita. Allah yang akan bertindak buat kita. Mari sama-sama kita akan membandingkan. Peristiwa ini juga peristiwa Allah membelah sungai Yordan. Ini juga pernah dialami oleh Joshua, karena Joshua adalah dari angkatan yang pertama ketika keluar dari Mesir. Dia juga pernah mengalami satu peristiwa yang dahsyat ini ketika di dalam perjalanannya bersama dengan Musa pada waktu itu. Di dalam Keluaran pasal, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, saya akan menceritakannya saja untuk membandingkan Bapak Ibu dengan apa yang kita alami saat ini. Kita lihat di Keluaran,
Keluaran pasal yang ke-14, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Keluaran pasal yang ke-14, bagaimana ketika bangsa Israel itu juga mengalami suatu pergumulan yang sama pada waktu itu. Yang mereka alami pada waktu itu, ketika mereka akan baru keluar dari Mesir, Firaun tidak rela untuk meninggalkan mereka, dan Firaun mengejar bangsa Israel. Ketika mereka sudah sampai, apa yang terjadi? Ketika bangsa Israel itu melihat bahwa tentara Firaun itu mengejar mereka, sedangkan di depan itu adalah laut Teberau, laut yang sangat dalam. Laut Teberau diperkirakan dalamnya ada 1.800 meter, Bapak Ibu. Diperkirakan dalamnya seperti itu. Bangsa Israel pada waktu dalam keadaan yang terdesak. Nah, ketika dalam keadaan terdesak itu, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu? Mereka bersungut-sungut. Mereka katakan kepada Musa, kenapa engkau membawa kami ke sini? Kenapa engkau membiarkan kami mati? Untuk apa engkau membiarkan kami mati di sini? Kenapa? Lebih baik kami ada di Mesir. Kalau kami di sini hanya untuk mati. Yang mereka lakukan seperti itu. Mereka bersungut-sungut ketika mereka terdesak, ketika mereka dalam ketertekanan. Mereka tertekan pada waktu itu karena tentara Firaun itu ada di belakang, di depan Laut Merah. Mereka seakan-akan terjepit. Mereka tidak punya jalan. Mereka harus bagaimana? Mereka lupa bahwa ada Tuhan yang menyertai mereka, sehingga mereka bersungut-sungut. Bukankah seringkali ini yang kita hadapi, Bapak Ibu? Seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam keadaan terjepit, ketika kita dalam keadaan yang tersesat, ketika kita dalam keadaan pergumulan yang sangat berat, kita lupa akan Allah yang menyertai kita. Tapi ketika datang pertolongan Tuhan, kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu dipimpin oleh Musa. Coba bandingkan, Bapak Ibu, dengan apa yang dialami oleh Joshua. Ketika Joshua, Tuhan berfirman menyeberang sungai Yordan, Joshua percaya, walaupun dia belum melihat apa yang akan Allah kerjakan. Tetapi bangsa Israel ini, mereka bersungut-sungut, mereka baru percaya kepada Tuhan setelah mereka melihat perbuatan Allah yang besar. Mereka baru memuji Tuhan. Namanya bukan iman ini, Bapak Ibu. Biarlah kita juga mau belajar seperti Joshua. Ketika dalam kondisi dan keadaan terjepit pun, kita mau kuatkan hati kita. Kita mau tetap percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik dan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Dialah yang akan menolong kita. Dialah yang menyertai kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Jadi hal yang pertama, Bapak Ibu, supaya kita bisa menang, kuatkan hati kita. Tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Sehingga ketika kita percaya, Allah yang akan bertindak, dan kita akan lihat perbuatan Allah yang besar di dalam hidup kita. Selanjutnya, iman memang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena tanpa iman, kita tidak akan bisa melihat Allah. Kita tidak akan berkenan kepada Allah. Karena Allah sangat suka kepada orang yang punya iman, kepada orang yang beriman. Allah sangat suka kepada orang yang percaya kepadanya. Allah sangat suka kepada orang yang hanya mengandalkan Dia. Allah sangat suka. Iman sangat penting. Tetapi yang jauh lebih penting, kepada siapa kita beriman, itu yang lebih penting, Bapak Ibu. Kita beriman kepada siapa, itu yang lebih penting. Ada satu ungkapan yang mengatakan demikian, Bapak Ibu. Iman kita besar. Kita akan menyeberangi suatu jembatan, tetapi jembatan yang kita lalui, jembatannya rapuh. Kita tidak akan sampai ke seberang. Karena iman kita besar, tapi jembatan yang akan kita lalui itu rapuh. Kita tidak akan sampai ke seberang. Tetapi walaupun kita punya iman yang kecil, iman kita kecil, tetapi jembatan yang akan kita lalui itu kokoh dan kuat, kita akan sampai ke seberang. Iman sangat penting, Bapak Ibu. Tetapi kepada siapa kita beriman, itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih penting. Nah, Bapak Ibu, ketika kita percaya, kita beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, kuasa Allah terjadi atas hidup kita. Ketika kita percaya bahwa Allah itu yang telah menyelamatkan hidup kita, keselamatan terjadi atas hidup kita.
Kita percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, keselamatan itu terjadi dalam hidup kita. Karena Bapak Ibu, satu hal yang luar biasa, iman itu sesungguhnya adalah menarik kuasa Allah terjadi atas hidup kita. Wow. Yang membelah laut berlaut itu Allah, yang membelah sungai Yordan itu Allah. Jadi kuasa Allah, kita bisa menarik kuasa Allah dengan iman itu, Bapak Ibu. Luar biasa. Kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang besar. Hal-hal yang besar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti halnya Bapak Ibu, siapa yang kita percayai, itulah yang akan terjadi. Kalau kita percaya bahwa makan 5 kali itu baik, akan ada tanda yang menyertai kita, Bapak Ibu. Pasti tubuh kita akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita percaya bahwa merokok itu baik, kita akan lihat akibatnya. Jadi Bapak Ibu, siapa yang kita percaya itu juga sangat penting. Nah, siapa yang dipercaya oleh Joshua? Joshua di sini memberikan kembali peringatannya, memberikan kembali kepada bangsa Israel pada ayat yang ke-10. Pada pasal yang ke-3 tadi Bapak Ibu, di dalam Joshua pasal 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, lagi kata Joshua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, ketahuilah bahwa Allah yang hidup, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Karena Bapak Ibu, Yosua katakan bahwa yang disembah oleh bangsa Israel pada waktu itu adalah Allah yang hidup, karena di sekitar bangsa Israel itu banyak Allah-Allah, ilah-ilah yang mereka sembah. Tapi ilah mereka punya mata tapi tidak lihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya mulut tapi tidak bisa berkata-kata, punya tangan dan kaki tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka Allah yang mati. Tapi Joshua meneguhkan hati bangsa Israel bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Artinya bahwa dia tahu akan kita, dia mengerti akan kita, dan dia pasti akan menolong kita. Dia memberikan kita kekuatan, dia memberikan kita hidup karena dia adalah Allah yang hidup. Allah yang disembah oleh Joshua dan Bapak Ibu adalah Allah yang sama, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengerti akan setiap pergumulan kita, Allah yang mengerti akan kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi Allah yang kita sembah itu Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Kita hanya percaya kepada Dia. Dia adalah penguasa tunggal alam dan semesta ini. Langit bumi adalah ciptaan Tuhan. Dari yang tidak ada itu menjadi ada, itu karena Allah. Dialah yang menciptakannya. Bahkan Joshua meneguhkan kembali kepada bangsa Israel bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang akan berperang untuk mereka, bahwa Allah yang akan menghalau segala bangsa yang akan mereka masuki di tanah Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Girgasi. Allah yang akan berperang, Allah yang tidak akan tinggal diam, Allah yang akan menyertai kita semua, kata Yosua kepada bangsa Israel. Allah yang akan berperang untuk kita semua. Inilah yang Allah yang disembah oleh Joshua, Allah yang hidup. Nah, Bapak ini dikasih oleh Tuhan. Ketika di sini menampakkan suatu hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, bahwa Allah itu punya kuasa. Bahkan ketika menyeberangi sungai Yordan, di sini Joshua juga menyatakan bahwa secara tidak langsung Joshua menyatakan bahwa ini loh Allah yang sudah buat jalan yang bagi kita di tengah-tengah sungai, tapi kita berjalan di tanah yang kering. Logikanya, tanah yang kering di daratan, bukan di tengah sungai. Tapi di sini dikatakan di tengah yang kering. Tapi bagaimana sistemnya dalam menyeberang sungai Yordan, Bapak Ibu? Dalam menyeberang sungai Yordan diatur, yang pertama harus masuk adalah para imam yang mengangkut tabut perjanjian. Tabut itu melambangkan kehadiran Allah. Jadi melambangkan bahwa Allah sendiri ada di situ, Bapak Ibu. Yang pertama kali masuk itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, lebih lagi di dalam untuk lebih melihat betapa luar biasanya Allah. Nah, Allah perintahkan kepada Joshua bahwa dialah orang Lewi yang akan mengangkatnya tabut itu. Dan ketika para pengusung tabut perjanjian itu mencelupkan kakinya di air, yang terjadi sangat luar biasa, Bapak Ibu. Karena Allah
akan lewat. Ini yang diperkenalkan Joshua, ini loh Allah kita, Allah yang kita sembah. Baru saja kaki para pengusung tabut itu menginjakkan kakinya di sungai, sungai itu terbelah, tersebar, karena Allah akan lewat. Seluruhnya tunduk kepada Allah. Tidak ada satu kuasa pun yang lebih kuasa Allah. Alam semesta akan tunduk kepada Allah. Bahkan laut seolah-olah, air pun seolah-olah memberi penghormatan kepada Allah, sehingga laut minggir ketika Allah akan lewat. Dahsyat dan luar biasa. Inilah Allah yang disembah. Bukan hanya gelombang, bukan hanya angin, bukan hanya laut yang tunduk kepada Allah, tetapi molekul yang paling kecil sekalipun, bahkan virus corona pun akan tunduk dalam nama Yesus. Wow, dahsyat ini Bapak Ibu. Tunduk dalam nama Yesus. Virus yang tidak kelihatan, memang kita tidak bisa melihat Bapak Ibu, tapi dia ada. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita di dalam perlindungannya, karena yang molekul paling kecil pun akan tunduk dalam nama Yesus. Inilah Allah yang disembah. Jadi ketika kita paham akan hal ini Bapak Ibu, bahwa Allah yang kita sembah itu sungguh Allah yang sangat luar biasa. Ketika saya merenungkan ini Bapak Ibu ya, ketika laut akan sebab seolah-olah air itu memberi penghormatan kepada Allah. Mereka tunduk menyembah Allah, karena Allah akan lewat. Wow, dahsyat, dahsyatnya Allah kita. Inilah Allah yang disembah. Jadi kita mau mempercayakan diri kita hanya kepada Tuhan. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa hal apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Ketika mereka sudah sampai ke Sungai Yordan, sampai ke tanah Kanaan, mereka hidup. Mereka masih belum bisa masuk ke tanah Kanaan, bisa belum menduduki tempat tanah pusaka milik mereka, tapi mereka harus berebutnya. Sehingga Allah katakan, sehingga Joshua katakan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang akan menghalau seluruh bangsa. Di sana masih ada orang-orang asli dari tanah Kanaan, orang Feris, orang Yebus. Nah, ini akan Allah halau. Dan Joshua ketika masuk ke sana, isinya mereka agak berperang, dan berperang. Di sini Joshua sedang menguatkan bahwa Allah yang akan menghalau bangsa-bangsa yang ada. Dan luar biasa Bapak Ibu, memang ada orang enak di sana. Dan Joshua bersama dengan bangsa Israel, dan tentunya dalam penyertaan Tuhan, itu membasmi semua bangsa-bangsa yang paling barbar di dunia pada waktu itu Bapak Ibu. Semuanya dibasmi, dikalahkan dalam nama Yesus. Mari kita akan lihat sama-sama yang Allah kerjakan. Kita lihat dalam Joshua pasal yang ke-10. Joshua pasal 10. Kita lihat Bapak Ibu, perterunan. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, karena sungguh mengasihkan ketika melihat Allah bertempur bersama dengan bangsa Israel. Joshua pasal 10 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca dulu ayat ke-8. Joshua pasal 10 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan bertahan menghadapi engkau. Wow. Ini saya hanya menyatakan yang saya baca, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri bagaimana kronologi pertempurannya. Tapi ini yang Allah kerjakan, jangan takut, sebab aku akan menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan hidup dari mereka. Luar biasa. Inilah Allah yang kita sembah Bapak Ibu. Allah yang sungguh berperang untuk kita, Allah yang berperang bagi kita. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kitalah yang disebut orang pemenang. Lebih daripada pemenang, karena Allah yang berperang bagi kita. Ketika kita menaruh harap dan percaya kita kepada Tuhan, setiap langkah hidup kita akan membawa kemenangan demi kemenangan. Satu lagi Bapak Ibu, dari Joshua pasal yang ke-11. Kita baca dari ayat yang pertama dulu Bapak Ibu ya. Bagian utara Kanaan direbut. Joshua pasal 11 ayat yang pertama. Setelah hari itu terdengar kepada Yabin Raja Hasor, diutusnyalah orang kepada Yobab Raja Madun, dan kepada Raja negeri Simron, kepada Raja negeri Aksaf, serta kepada raja-raja di sebelah utara di pegunungan Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja Kanaan di sebelah timur, dan di sebelah barat orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus,
di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja itu bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, serta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja itu bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Meron untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Tuhan memberitakan, dan kemenangan Bapak Ibu dapat mereka raih. Dalam pasal yang keempat, dalam pasal 10 tadi ayat yang ke-42, ini yang mereka dapatkan ketika mereka semua raja itu mengerti dan telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Inilah kemenangan yang didapatkan oleh Yosua. Sungguh dahsyat Allah yang berperang. Bahwa dikatakan bahwa bangsa yang menyerang mereka itu bersekutu seperti pasir banyaknya di laut. Dia katakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Bukankah ini perkataan yang dahsyat luar biasa Bapak Ibu? Saat ini Allah pun juga berkata kepada kita, ketika kita mengalami pergumulan, kita tidak tahu Bapak Ibu ya, pergumulan yang kita hadapi, kita tidak tahu saat ini apa yang terjadi ke depan, entah lebih baik atau lebih buruk. Saya pernah membaca, saya pernah lihat di media sosial bahwa puncak dari corona itu akan terjadi bulan Agustus sampai September. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di depannya. Kita nggak pernah tahu, entah baik atau semakin buruk. Tetapi kita Bapak Ibu punya satu Allah, kita punya keyakinan. Perkataan Allah kepada Yosua juga menjadi kekuatan untuk kita. Jangan takut. Allah berkata kepada kita, jangan takut, sebab aku yang beserta dengan engkau. Saat ini Allah ada bersama dengan kita. Allah katakan jangan takut, hadapi semuanya. Hanya Allah katakan seperti Yosua, katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Lihat perbuatan ajaib yang aku lakukan untuk kamu dan keluargamu. Ini yang Allah katakan untuk kita. Tetaplah percaya dan hanya berharap kepada Tuhan Bapak Ibu. Tetap percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Allah yang disembah Yosua sama dengan Allah yang kita sembah saat ini. Allah yang berperang untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Mari saya mau mengajak kita semua, baik yang ada di rumah, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ucapan syukur apa yang bisa kita naikkan di hadapan Tuhan. Bersyukurlah karena kita punya Allah yang ajaib. Kita punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Bersyukur Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur untuk semua yang bisa kita nikmati. Kita percaya bahwa Allah itu menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, seperti halnya janjinya kepada Yosua dan bangsa Israel. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Kau sungguh dahsyat dan luar biasa. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan, karena Engkaulah hidup kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan dalam jalani kehidupan kami Tuhan. Tantangan dan pergumulan seakan-akan mendesak dan menghimpit hidup kami. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kami Tuhan, bahwa Allah yang disembah oleh Yosua adalah Allah yang sama yang kami sembah. Allah yang membelah laut Yordan, sungai Yordan. Allah yang membuat perbuatan yang ajaib bagi bangsa Israel, juga akan melakukan perbuatan yang ajaib untuk kita semua. Untuk kami semua yang hanya berharap kepada-Mu Bapa, untuk kami semua yang hanya berserah kepada-Mu. Aku percaya, kami percaya Tuhan. Kami hanya percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Ini setiap kami Tuhan yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang beribadah pada pagi hari di rumah kami masing-masing. Karena keadaan Tuhan yang membuat kami sampai
beribadah di tempat kami masing-masing Tuhan. Tetapi itu tidak menghalangi kami untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak menghalangi kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami masing-masing Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Allah terus bekerja, Allah terus bekerja. Kami percaya Tuhan, walau kami tidak melihat Engkau terus bekerja, Engkau terus bekerja, tidak pernah berhenti untuk bekerja, mendatangkan kebaikan untuk kami. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus, walaupun kami tidak bisa merasakan, Engkau terus bekerja dan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersyukur juga kepadamu Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan buat kami, bahwa seminggu ini sudah kami lalui Tuhan. Kami boleh bersyukur kepadamu, bersyukur dalam keluarga kami Tuhan, semuanya dalam sehat, kuat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga bersyukur buat anak-anak kami Tuhan yang bisa masuk sekolah kembali, walaupun mereka masih harus belajar di rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, mereka juga di dalam pertolongan Tuhan, mereka juga dalam perlindungan Tuhan, sehingga mereka juga boleh belajar dengan baik. Segala fasilitas yang dibutuhkan Tuhan tolong, cukupkan Tuhan Yesus apa yang menjadi kebutuhan kami semua, cukupkan kebutuhan anak-anak kami Tuhan, karena anak-anak kami ini adalah berkat daripada Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, bahkan bersyukur untuk setiap Bapak Ibu yang mengalami kesembuhan dari sakit. Bersyukur untuk kami semua Tuhan Yesus yang boleh Tuhan tolong pada hari dalam kehidupan kami, dalam pergumulan apapun Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Bahkan bersyukur juga pada minggu ini juga ada Bapak Ibu yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau sudah buat hal yang ajaib dan Tuhan sempurna buat kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara, bagi keluarga kami, suami, anak yang bekerja, saudara yang bekerja jauh dari kami Tuhan. Kami terus berdoa dan memohon pertolongan Tuhan, agar senantiasa mereka juga di dalam pemeliharaan, di dalam kasih Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala hal-hal yang membahayakan hidup mereka Tuhan. Tolonglah Bapa, tolonglah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ya Bapa, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami juga terus memohon kepadamu Tuhan untuk yang kami alami Bapa, virus corona yang sedang kami hadapi ini Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan yang pegang kendali atas semuanya, Tuhan yang memegang kendali atas semuanya, sehingga kami hanya berharap kepada Tuhan, kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Kuasa Allah terjadi atas setiap orang-orang yang hanya berharap kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terus berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun Tuhan berada, mereka berada, berkati kehidupan mereka, keluarga lepas keluarga, terus kuatkan hati mereka, kuatkan iman mereka untuk percaya, bahkan dalam menghadapi pergumulan sekalipun, tetap memandang kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kami di dalam pelayanan kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus memampukan dan menolong kami Tuhan, sehingga apa yang boleh kami kerjakan Tuhan, kami mengerjakannya seperti apa yang Tuhan mau tuntun kami. Hikmat-Mu saja bagi kami Tuhan, baik bagi hamba-Mu Ibu Pendeta Madi sebagai gembala kami, bahkan bersama dengan majelis dan para pengurus gereja Tuhan, tolong kami agar kami satu hati Tuhan, tetap di dalam Tuhan, dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Kami hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tolonglah bangsa kami di dalam upaya terus untuk menekan pertambahan virus ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hikmat Tuhan ada bagi pemerintah kami. Tuhan terus tolong kuatkan, khususnya untuk presiden kami dalam mengupayakan apapun Tuhan yang diupayakan untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Tuhan tolong Bapa di surga. Bahkan juga Tuhan, stabilitas negara kami agar tetap kuat, baik dalam bidang ekonomi Tuhan, sosial, keamanan, apapun itu Tuhan, terus tolong kami semua Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan kami juga berdoa untuk sinode kami Tuhan Yesus, sinode GPN, agar juga Tuhan terus tolong hamba-hamba-Mu Tuhan, agar tetap kuat di dalam Tuhan, tetap percaya di dalam Tuhan, tetap hanya mengandalkan Tuhan saja, sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hikmat Tuhan saja bagi setiap hamba-hamba Allah, sehingga setiap hal yang diputuskan, setiap hal yang diambil kebijakan Tuhan, semuanya berdasarkan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. Inilah doa kami ya Bapa di surga, ini permohonan kami Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing dari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan bagi nama Tuhan, pujian sukacita penuaian. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami datang menyerahkan persembahan kami ke hadapan hadirat Tuhan. Setiap kami yang sudah memberi, Tuhan memberkati agar persembahan yang kami berikan ini dipakai untuk pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi kami, khususnya di jemaat GBN Kasih. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan maupun yang belum. Tuhan berkati mereka satu persatu agar melalui kesaksian hidup mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini persembahan kami, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan waktu jemaat.
Saya mewakili hamba Tuhan dan majelis mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama untuk Pak Alex yang sudah mendukung melalui musik, kiranya Tuhan menolong dan berkati Pak Alex dalam rumah tangga dan pekerjaan. Demikian juga untuk Kak Linda bersama dengan Non Sela yang memadu kita dalam pujian. Terima kasih atas setiap pelayanan yang saudara lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga atas persembahan Bapak Ibu yang sudah memberikan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong Bapak Ibu. Terima kasih juga hambanya pada Tuhan Nancy yang sudah memberkati kami semua oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus menolong memberkati dalam pelayanan bahkan rumah tangga. Terima kasih juga untuk jemaat yang setia. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kita. Ini saja yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan pujian Mukalis itu tongkatku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan telah kau dengar pada pagi hari ini. Pulanglah dalam kehidupan pribadimu, kehidupan keluarga, pekerjaan dan pelayananmu. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan dan senantiasa memeliharanya dengan baik. Serta arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat